Saat kamu sedang bicara baik-baik dengan seorang wanita, kadang tiba-tiba suasana berubah. I Tadi have a feeling semuanya this is going terasa to be a hangat night to dan remember, normal, wouldn't you agree? tapi mendadak nada suaranya jadi lebih dingin. Dia menjawab dengan kalimat pendek, atau berkata, "Ya sudah, terserah kamu." Padahal kamu bisa merasakan bahwa sebenarnya bukan itu yang dia maksud. Di situ kamu mulai bingung. Kamu berpikir, aku salah di mana? Kalau kamu melawan dan mencoba membuktikan bahwa kamu benar, suasana bisa jadi lebih panas. Tapi kalau kamu diam saja, kamu merasa seperti kalah dan tidak dihargai. Banyak pria mengalami momen seperti ini. Mereka merasa seolah sedang masuk ke situasi yang sulit dimengerti. Sebenarnya masalahnya bukan karena pria itu bodoh atau tidak pintar. Banyak pria cerdas tetap terjebak dalam situasi seperti ini. Masalahnya adalah mereka tidak memahami satu hal penting tentang emosi wanita. Ego wanita bukan sesuatu yang harus dilawan seperti musuh. Ego wanita lebih seperti sinyal yang harus dibaca dengan tenang. Ketika kamu tidak memahami pola ini, kamu akan terus bereaksi secara emosional. Kamu jadi mudah terpancing, mudah tersulut, dan akhirnya posisi kamu terasa selalu di bawah. Bayangkan sebuah situasi sederhana yang bisa dipahami bahkan oleh anak kecil. Misalnya dua orang sedang bermain tarik tambang. Kalau salah satu terus menarik dengan emosi dan tenaga besar, permainan akan semakin keras. Tapi kalau salah satu berhenti menarik dengan emosi, permainan itu akan berubah. Inilah yang sering tidak disadari banyak pria ketika menghadapi emosi wanita. Ego wanita sebenarnya bukan berarti dia sombong atau ingin menang sendiri. Ego wanita sering muncul sebagai bentuk perlindungan diri. Ketika seorang wanita merasa tidak diperhatikan, tidak diprioritaskan, tidak divalidasi perasaannya, atau merasa tidak aman secara emosional, dia jarang mengatakannya secara langsung. Banyak wanita tidak selalu berkata jujur tentang perasaannya saat itu juga. Sebaliknya, dia akan menunjukkan sinyal. Sinyal itu bisa berupa nada bicara yang berubah, respons yang menjadi lebih lambat, atau kadang dia sengaja membuat kamu merasa cemburu. Disinilah banyak pria langsung terpancing. Mereka langsung membela diri. Mereka berkata, "Loh, aku kan tidak salah. Kenapa kamu jadi seperti ini?" Atau, "Kamu yang mulai duluan." Reaksi seperti ini terlihat logis, tapi sebenarnya membuat situasi semakin rumit. Ketika kamu langsung defensif, kamu sebenarnya masuk ke permainan emosinya. Saat kamu masuk ke permainan itu, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Banyak pria merasa harus selalu menang dalam argumen. Mereka ingin membuktikan bahwa logika mereka benar. Tapi coba pikirkan satu hal sederhana. Kalau setiap debat kamu merasa menang secara logika, kenapa setelahnya kamu tetap merasa lelah dan kalah secara perasaan? Itu karena konflik sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang benar. Konflik sering terjadi karena emosi yang tidak stabil. Di dalam diri banyak pria ada konflik batin yang jarang mereka sadari. Ketika seorang wanita meninggikan suara, jantung pria sering ikut berdetak lebih cepat. Tubuhnya menjadi tegang. Kenapa? Karena ada rasa takut yang muncul tanpa disadari. Takut kehilangan kontrol. Takut terlihat lemah. Takut ditinggalkan. Takut tidak dihargai. Rasa takut ini membuat pria bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Ada pria yang langsung marah. Ada yang langsung mengalah terlalu cepat. Ada juga yang menjelaskan panjang lebar seolah sedang membuat presentasi untuk membuktikan bahwa dia benar. Padahal pria yang benar-benar stabil tidak bereaksi terlalu cepat. Dia seperti seseorang yang berdiri tenang ketika angin kencang datang. Dia melihat situasi lebih dulu sebelum bertindak.
Dia tahu kapan harus diam dan kapan harus tegas. Yang paling penting, dia tidak mudah terpancing emosi. Mengendalikan ego wanita sebenarnya bukan berarti membungkam dia atau memaksanya diam. Mengendalikan situasi justru dimulai dari mengendalikan dirimu sendiri. Langkah pertama sangat sederhana, tapi sulit dilakukan banyak orang. Jangan terburu-buru membela diri. Ketika dia menaikkan nada suaranya, turunkan nada suaramu. Ketika dia menyerang dengan kata-kata, jangan langsung menyerang balik. Bayangkan kamu seperti air yang tenang. Air yang tenang tidak melawan batu dengan kekerasan, tapi tetap mengalir dengan stabil. Langkah kedua adalah jangan terlalu banyak menjelaskan. Pria yang menjelaskan terlalu panjang sering terlihat seperti sedang mencari pembenaran. Padahal semakin banyak kamu menjelaskan dalam keadaan emosi tinggi, semakin besar kemungkinan konflik akan bertambah. Kadang kalimat yang sederhana justru lebih kuat. Langkah ketiga adalah memberi ruang. Banyak konflik menjadi lebih besar karena seseorang ingin menyelesaikan semuanya saat itu juga. Padahal emosi manusia butuh waktu untuk turun. Ketika seseorang sedang sangat emosional, otaknya tidak bekerja dengan tenang. Memberi ruang berarti memberi kesempatan bagi emosi untuk kembali stabil. Menariknya, ketika kamu tetap tenang dan stabil, ego yang tadi naik perlahan akan turun dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada lagi energi yang dilawan. Konflik sering membutuhkan dua orang yang sama-sama bereaksi. Jika satu orang tetap stabil, konflik kehilangan bahan bakarnya. Sekarang coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu memperpanjang masalah hanya karena tidak ingin terlihat kalah? Dalam hubungan antara pria dan wanita, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Wanita sering menguji pria. Bukan untuk menjatuhkan atau menyakiti, tapi untuk melihat seberapa kuat mental pria itu. Ketika seorang pria mudah terpancing emosi, wanita bisa melihat bahwa batas emosinya rendah. Ketika seorang pria mudah marah, terlihat bahwa emosinya rapuh. Ketika seorang pria panik saat wanita menjauh sedikit saja, terlihat bahwa dia sangat takut kehilangan. Dan pria yang sangat takut kehilangan sering sulit dihormati. Mungkin terdengar keras, tapi kenyataannya dunia menghargai orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar ingin berhenti kalah oleh ego siapapun, termasuk ego wanita, langkah pertama adalah berhenti menjadi pria yang reaktif. Berhenti merasa bahwa kamu harus selalu menang dalam setiap perdebatan. Berhenti takut dianggap salah. Pria yang kuat tidak sibuk membuktikan bahwa dia selalu benar. Dia lebih fokus menjaga kestabilan dirinya. Dan jika suatu hari wanita itu tetap memilih pergi, pria yang stabil tidak langsung runtuh. Dia tetap berdiri dengan tenang, karena harga dirinya tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Kamu ingin menjadi pria yang emosinya selalu dikendalikan oleh situasi, atau pria yang kehadirannya justru membuat situasi menjadi lebih tenang? Dunia tidak selalu menghormati orang yang paling keras suaranya. Dunia sering menghormati orang yang paling tenang ketika badai datang. Dan pelajaran paling penting dari semua ini sederhana sekali, bahkan anak kecil pun bisa memahaminya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang yang hanya bisa bereaksi terhadap emosi orang lain.